Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Bunda Fitri, wali kelas 1 SD Al-Quran Sulap Lambu Kibang, dan hari ini Bunda Fitri akan melaksanakan coaching ya, karena ada permasalahan di kelas terkait dengan santri yang memiliki keaktifan yang luar biasa, dan ini akan langsung diceritakan oleh Bunda Fitri. Ya Bun, bagaimana Bunda kronologi sehingga kemarin saya mendapatkan laporan bahwasanya ada salah satu anak dari muridnya jenengan yang sering membuat resah wali santri. Beberapa hari ini memang ada laporan dari orang tua wali mengenai salah satu santri putra di kelas memang sering bikin resah temannya juga, dan itu enggak sehari dua hari. Siapa namanya? Namanya Mas Irsya. Itu kenapa, gimana? Yang sering dilakukan itu apa? Sering dilakukan itu dia ringan tangan gitu loh, Pak. Contohnya? Nanti ada salah paham sama temennya, nanti dia lebih ringan tangan daripada teman-temannya. Mukul gitu ya? Iya, sama kakak kelasnya pun berani. Yang belum dikenal juga nggak punya segan gitu. Kenapa kok dia seperti itu, Bun? Apakah kalau menurut Bunda sendiri? Maksudnya emang anaknya yang salah itu karena yang memicu itu siapa gitu? Terkadang memang Mas Irsanya sendiri, terkadang juga dari temennya, cuman emosinya itu kayaknya masih belum terkontrol gitu, Pak. Temperamen gitu ya? Temperamen gitu. Lebih ke kalau bahasa Jawanya itu gerusah-gerusuh, ogros. Terus Bunda bisa nggak menyikapi itu? Kalau saya sudah mencoba, Pak, sudah mencoba, saya panggil pelan-pelan di kelas. Kadang nggak ada temannya juga saya panggil, cuman memang anaknya itu dipanggil dia mengelak, dia malah pergi, dia malah kalaupun duduk berdua dia lebih toleh, nggak mau dengerin gitu. Kasus seperti itu menurut Bunda Fitri sendiri itu lumrah apa bagaimana? Kira-kira? Kayaknya kurang lumrah, Pak. Kurang lumrah ya? Seyogyanya seperti apa? Karena kalau teman yang lain, saya lihat dari teman yang lain itu, kalaupun aktif, tapi kalau dibilangin, kalau duduk berdua sama bundanya, mau dengerin, mau ya walaupun jawabannya cuma iya, tapi kan mau dengerin, nggak mengelak atau gimana. Tapi memang yang Mas Irsya ini kayaknya dia nggak menerima masukan dari bundanya, tapi kalau dari orang tuanya saya kurang tahu. Kalau menurutnya Bunda Fitri, kasus seperti Mas Irsya ini bisa diatasi apa tidak? Insya Allah bisa. Bisa. Caranya bagaimana? Di bahasa lainnya terapi itu apa ya, Pak ya? Apa? Terapi. Di terapi. Bahasa lainnya terapi. Di terapi atau di ya mungkin di terapi itu ya. Lebih ya, ditelateni gitu ya. Kalau terapi itu kan kayaknya lebih ke gimana gitu ya, Pak ya. Apa tadi ya? Kayaknya kalau jenengan yang ngajak ngobrol Mas Irsya lebih paham, Pak. Oh gitu. Jadi diajak konsultasi gitu. Dimediasi. Dimediasi. Itu. Terus kalau penyikapan Bunda sendiri untuk permasalahan itu? Kalau biasanya permasalahan selesai nggak kalau ini ada masalah gitu? Kalau yang lainnya insya Allah selesai, Pak. Di beberapa kesempatan kan setelah sholat duha itu kan anak-anak tenang. Nanti saya adakan sesi tanya jawab atau cerita atau gimana. Nanti setelah itu saya minta maaf.
Dan anak-anak juga minta maaf. Kalau setelah sholat asar juga begitu, mau pulang, saya minta maaf. Nanti briefing sebentar sama anak-anak, cerita-cerita. Kalau yang lain, insya Allah bisa. Cuman yang Mas Irsa ini setelah melakukan kesalahan gitu ya, saya nasihati, saya bilangin gitu. Cuman ya dikala itu nanti ngulang lagi gitu. Ya, ya. Kalau permasalahan yang saat ini sedang memuncak itu apa? Kira-kira permasalahan yang paling perlu diatasi, yang paling memuncak saat ini permasalahannya apa terkait dengan ini? Pak, keluhan dari orang tua walinya Mas Vero. Oh gitu. Iya, itu cuma satu orang wali santri apa? Lebih dari satu orang? Kalau yang lain mungkin sekedar nasihatin saya, ngasih masukan kalau bisa lebih diperhatikan lagi seperti itu. Nah, kalau yang orang tua walinya Mas Vero ini, karena memang udah beberapa kali Mas Irsa melakukan seperti ini, jadi orang tuanya Mas Vero kayaknya kalau memang masih seperti ini, dan Mas Vero-nya mau dipindah. Iya, mau dipindah gitu. Kalau ya kan kemarin ada kasus sebelumnya, ada Gibran, ada Arham itu ya, yang kait bermasalah dengan si Irsa itu tadi. Kira-kira yang harus dilakukan apa Bu untuk mengatasi hal ini? Kalau yang dari orang tuanya Mas Arham memaklumi sih Pak. Memang Mas Arham juga anaknya aktif tapi masih bisa dikendalikan. Orang tuanya pun mengerti. Kalau yang Mas Gibran itu kayaknya orang tuanya yang kurang mengerti, tapi sekarang sudah selesai. Saya kemarin udah selesaiin, orang tuanya udah oke sekarang. Baik. Kalau mengatasi permasalahan ini supaya tadi kayak Mas Vero tidak pindah dan Mas Irsa bisa lebih baik lagi, itu kalau Bunda apa sih yang harus dilakukan? Langkah-langkahnya? Langkah-langkahnya kalau saya di mediasi dulu sih, mungkin Mas Irsanya. Mas Irsanya. Dari Mas Irsanya. Nanti berarti kita akan laksanakan ya. Nah, kalau dari Mas Vero-nya, kayaknya kalau anak-anak sama temennya besok temenan lagi. Cuman kalau orang tuanya, tapi sayangnya orang tuanya nggak ngomong sama saya sih Pak, ngomongnya kan sama Bunda Ayah. Oh gitu, jadi lain-lain. Nah, kalau sama saya mungkin bisa saya langsung yang ngobrol apa gimana gitu. Nggak langsung sama saya sih. Nanti kalau saya langsung ke orang tuanya Mas Vero, ya kesannya gimana gitu. Tapi emangnya masanya apa kalau misalkan Bunda langsung tanya, Bun, ini kemarin dapat masukan dari Bunda Ayah seperti ini, itu cobi kalau pengen pengen mireng dari jenengan pripun menawi kula saged mengatasi itu, kira-kira bagus ya? Kayaknya lebih deh ya sih, iya nggak sih? Iya kan, daripada diem-diem tapi ternyata satunya patah kan itu. Ya. Berarti setelah ini saya ngubungi langsung orang tuanya Mas Vero ya Pak. Nah ya bisa, kalau itu oke lah. Tinggal untuk Mas Irsanya bagaimana bisa tidak temperamen itu kalau anak-anak seperti itu menurut Bunda itu bisa nggak sih berubah sikapnya gitu, cara ya bisa Pak, terutama dari rumahnya mungkin ya Pak. Oh dari rumah ya biasanya kayaknya sih ya. Kemarin karena dapat laporan juga, ada yang tahu dari orang tuanya Mas Irsa itu lebih ke agak kasar gitu sama Mas Irsanya. Mas Irsanya. Ya. Jadi kayaknya dari rumah, nanti di sekolahan pun di briefing, di jenengan di interogasi, dialog lah. Dialog, karena saya juga kemarin udah yang masalahnya Mas Gibran kemarin, saya udah ngomong sama
walinya Mas Irsa. Kalau orang tuanya ngerti ya, alhamdulillah. Sudah minta maaf. Nggih. Orang tuanya katanya di rumah juga ngomongin Mas Irsa yang terbaik lah untuk Mas Irsa. Kapan kita bisa manggil Mas Irsa? Mas Irsanya nggih. Ibunya. Oh, ibunya. Ibunya sekalian. Karena kan kalau Mas Irsa mau diinterogasi menurut saya masih kecil kan. Nggih. Nggak begitu banyak informasi yang kita dapatkan nanti, ya kan? Nggih. Gitu nggak sih? Tapi boleh lah, mungkin kita bisa hadirkan Mas Irsa. Mas Irsanya sekalian, nggih. Coba Bunda minta tolong panggil Mas Irsa. Bisa satu frame sama kita. Karena kalau saya yang ngomongin kayaknya kurang mandi. Kenapa kurang mandi? Kan jangan kan yang gurunya yang setiap hari bertemu. Kan harusnya lebih berbisa daripada saya gitu, yang kemudian tidak pernah ada komunikasi. Itu kalau tiba-tiba marahin atau tiba-tiba ngobrolin kan kayaknya ada jawaban dalam hatinya Mas Irsa. Emang Bapak tahu apa tentang saya? Emang Bapak siapa? Mungkin seperti itu kan. Nah, tapi kalau misalnya dari Bunda langsung, mungkin kan bisa nggak tahu akar masalahnya, cuma lebih dari hati ke hati gitu. Tapi kayaknya sama kayak anak sama ibu gitu loh Pak. Emang ada masalah apa anak dengan ibu? Ya kalau anak yang ngomongin ibu udah iya nanti kan terus balik lagi. Tapi kalau yang ngomongin bapak langsung. Emang iya? Iya rata-rata gitu. Kenapa seperti itu? Masa iya sih? Rata-rata begitu sih. Oh, rata-rata. Iya, kenapa kok bisa rata-rata seperti itu? Kenapa enggak ibu yang setiap hari apa yang dikatakan ibunya didengarkan? Kenapa kok tidak tersampaikan gitu? Menurut pengalaman saya sih, karena ibu itu cenderung banyak omongnya, lebih banyak omongnya. Tapi nanti setelah itu, setelah ngomel-ngomel, sayang lagi sama anaknya, ngomel sayang lagi. Jadinya anak itu, alah aku habis ini juga disayang gitu. Oh gitu. Gila, kalau saya sama bapak lebih ke umpamanya Pit jangan ini. Oh iya, langsung tunduk lah begitu. Gitu ya. Tapi sebenarnya bisa nggak sih kalau omongannya ibu itu Bunda sebagai yang mengalami ya, nurut aja sama ibu itu, nurut terus takut sungkan sama ibu meskipun ya disayang. Emang yang salah itu ada nggak? Apakah ada yang salah? Cara ibu mendidik sehingga ibu itu kok disepelekan sama anaknya? Kan disepelekan namanya kan ya? Nggih. Apa yang salah? Ya mungkin ini bisa diperbaiki bagi generasi berikutnya, termasuk jenengan. Sekarang jenengan sudah menjadi seorang ibu kan. Nah kemudian punya anak, gimana sih supaya kita tidak mempunyai jarak dengan anak, tapi tetap omongan kita tuh sama anak itu dijadikan sebuah mutiara gitu, ya kan? Kira-kira bisa nggak sih? Berarti kan ada dikoreksi ya Bunda. Apa yang salah ya? Mungkin ibunya yang terlalu tidak bisa menjaga sikap atau apa gitu, mungkin gitu ya, yang mungkin berlebihan memanjakan atau tidak konsisten. Ya bisa jadi itu tidak konsisten. Kadang nggak nyeneni over terus tiba-tiba besoknya lagi lemah lembut dan membiarkan anaknya nggak konsisten gitu. Oke, kita panggil Mas Irsa. Malisa, silahkan di sini. Duduk di sini nih. Duduk di sini. Duduk leh. Mas Irsa, silahkan. Ayo duduk sama Bunda yuk. Ya. Iya, silahkan duduk Mas Irsa sama Bunda ya. Mas Irsa, udah makan? Udah makan? Udah. Makan sama apa tadi? Hah? Ikan. Sama ikan. Makan di rumah apa di sekolah? Di sekolah. Di sekolah. Oh, tadi di rumah nggak sarapan? Enggak. Perutnya nggak sakit, nggak sarapan? Sakit. Tadi sakit. Sekarang masih sakit nggak? Udah enggak sarapan ya. Kok nggak sarapan? Kenapa sih? Kenapa? Ibu nggak masak? Masak apa enggak Ibu? Masak enggak? Masak. Kok nggak makan? Kok nggak makan? Bangkong ya? Iya. Bangkong buru-buru. Oh, iya. Mas Irsa, ya, kemarin berantem ya? Sama siapa? Sama Sama Gibran. Kenapa kok berantem?
Nakalin aku. Dia nakalin kamu. Nakilnya gimana? Hmm, nggak tahu. Yang duluan siapa? Yang Yang duluan? duluan siapa? Gibran duluan. Mas Gibran. Oh iya, sama Vero juga berantem ya? Berantem kenapa Mas? Kok sama Vero berantem juga? Siapa yang duluan? Aku. Oh kamu. Lah diapain? Vero diapain sama Arsya sama siapa? Mas Irsya. Mas Irsya. Kok itu tadi aku itu loh. Kemarin tadi aku itu apa? Siapa? Nah, coba yang jelas ngomongnya. Diapain? Diapain Mas Veronya? Mas Firanya diapain? Dituin. Hah? Bundanya nggak denger lah. Diapain? Hah? Dijewer. Dijewer. Dijewer apa dipukul? Dipukul. Dipukul. Siapa yang dipukul? Mas Irsya. Mas Irsya, Mas Vero yang mukul. Mas Irsya, Yang Mas mukul Vero, siapa? Yang dipukul siapa? Vero. Vero. Yang dipukul Vero. Yang mukul Irsya. Oh, kenapa dipukul? Kenapa dipukul? Temannya salah apa? Mas Veronya salah apa sama Mas Irsya? Salah enggak Mas Veronya? Enggak. Kenapa dipukul? Jangan dipukul ya. Yang dipukul ya. Nggak boleh mukul-mukulan ya. Yang bagus sama temen yang baik ya. Emang mukul itu baik apa enggak? Enggak. Mas Irsya baik apa enggak? Baik, masa baik kan? Nah, kalau Mas Irsya baik, boleh mukul lawannya sayang ya. Nanti kalau mukul lawannya, nanti Pak Jal kasih hadiah. Dikasih hadiah tuh. Hadiahnya suruh hafalan. Suruh hafalan ya. Langsung. Mau nggak ngaji sama Pak Jalal? Mau? Disuruh hafalan banyak mau sama Pak Jalal? Mau nggak? Mau ngaji sama Bunda apa Pak Jalal? Sama Bunda aja. Nah, kalau sama Bunda nggak boleh nakalin kawannya ya. Nanti kalau dengar ada kabar kalau Irsya nakalin kawannya, Pak Jalal panggil lagi ya. Pak Jalal panggil, nanti Pak Jalal kasih hadiah. Hafalan. Ya. Oke, baik. Semangat Mas Irsya ya. Nah, yang baik-baik sama kawannya dijagain ya. Nggak boleh ada yang nakalin. Udah cukup. Mas Irsya kembali ke kelas. Jadi gambarnya udah selesai belum? Gambarnya udah selesai belum? Belum. Selesai ini ya, bilang teman-temannya ya. Baik. Tapi memang perlu kita dalami anaknya, kemudian mungkin bisa kita panggil orang tuanya gitu ya. Ya mungkin ini dulu yang perlu kita bahas. Saya kira Bunda Fitri sudah banyak sekali hal yang dilakukan dan tahu untuk mengatasinya. Bunda Fitri tahu kan, barusan tadi saya tidak memberikan instruksi apapun, Bunda Fitri sudah punya ide-ide sendiri ya. Apalagi Bunda Fitri kan sudah sekarang sudah punya anak kandung kan, yang di situ pengalamannya justru lebih luar biasa. Nah, tentu pengalaman di sini nanti bisa datang ke anaknya. Bagaimana PR Bunda Fitri adalah anaknya meskipun ngalem sama ibunya, tapi kata-kata ibu adalah mutiara. Nah, gitu. Belajar dari pengalaman itu. Dan pribadi dengan saya juga, saya akan belajar karena saya juga punya anak gitu kan. Kita belajar bareng-bareng dan mengatasi masalah-masalah anak, karena di luar sekolah anak-anak juga memiliki masalah-masalah yang kompleks yang mungkin kita juga perlu membantu mereka mentas dari masalahnya sendiri. Meskipun anak kecil kan biasanya jelas ya mesti punya masalah, tidak hanya orang tua yang punya masalah, hanya mengatasinya berbeda, kemudian cara memperlihatkan masalah itu juga berbeda. Mungkin itu saja. Bunda Fitri sangat luar biasa sekali ya. Selamat, saya kasih apresiasi luar biasa, ditingkatkan lagi, semangat. Terima kasih atas segala hal yang
sudah diupayakan, dan beberapa hal nanti bisa kita tindak lanjuti di hari kemudian ya, Nggih. kayak pemanggilan orang tua baik dari Mas yang Isa. yang bisa ataupun Mas Vero. Oh, Mas Vero orang tuanya juga dipanggil ke sini nggih. Sementara nanti bisa komunikasi lewat WA dulu. Oh, nggih, nggih. Nah, nanti kalau sudah dari lewat WA Nggih. selesai, oke, selesai nggak masalah. Oh, nggih. Tapi alangkah baiknya nanti ketika ada senggang kita ngobrol bareng. Nggih. Ada saya, ada jenengan, mungkin ada Bunda Ayah juga selaku yang Di Pasrai, yang Mas Vero. dipasrai gitu, biar lebih, karena orang tua itu selalu khawatir dengan keadaan anaknya ketika tidak bersama. Ya, terima kasih. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setengah jam Bisa dimatiin?